Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa atau Sobat Span 5 TV dimanapun berada. Kali ini bersama saya Rahmat Habibullah. Kita langsung liputan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat yang ke-39 di Kota Padang Panjang. Kali ini kita berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Faisal Zaini Dahlan MAG. Beliau Ketua Hakim Cabang Lomba Musabaqah Menulis Ilmu Al-Quran. Selamat datang di SMP 5 Padang Panjang, Pak, dan khususnya di Kota Serambi Mekah Padang Panjang. Kali ini kita berbincang-bincang, Pak, mengenai lomba Musabaqah Menulis Ilmu Al-Quran. Nah, kira-kira apa lomba ini, Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Pemirsa yang terhormat, lomba ini namanya kalau sekarang Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Quran. Ya. Cabang ini sering gonta-ganti nama Pak Rahmat. Iya. Nah, gitu ya. Jadi dulu awalnya itu namanya M2 Kaki. Musabaqah Menulis Kandungan Isi Al-Quran. Kemudian berubah menjadi M2 Iki. Musabaqah Menulis Ilmiah Quran. Berubah lagi menjadi MMQ. Musabaqah Makalah Al-Quran. Berubah lagi menjadi MKTIQ, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Dan yang sekarang, Pak? Sekarang ada istilahnya itu Musabaqah Menulis MTIK, ya? MTIK. Ya, kita tidak mempersoalkan mengapa berubah-ubah namanya, tapi satu hal yang perlu kami informasikan bahwa meskipun berubah, substansinya tetap sama. Gitu. Jadi pemirsa dan Pak Rahmat, lomba ini atau cabang ini seperti yang disebutkan oleh penggagasnya sendiri, yaitu Pak Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi, berupaya untuk menggali kandungan Al-Quran untuk dijadikan solusi persoalan kemanusiaan. Nah, jadi Al-Quran itu digali kandungannya, karena Al-Quran itu kan fungsinya sebagai hudan linnas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Al-Quran itu tidak bisa bicara sendirinya saja, tetapi harus digali, dan menggalinya itu tentu dengan upaya-upaya yang ilmiah, yang logis, yang sistematis, agar penggaliannya itu bisa dengan maksimal, begitu Pak Rahmat. Jadi peserta ini kita minta untuk membuat makalah karya ilmiah yang kita sebut ilmiah populer. Ya, jadi tidak ilmiah banget gitu, tidak seperti membuat skripsi. Ya, dia hanya ilmiah. Maksud ilmiah populer itu adalah ilmiahnya itu terletak pada sifat makalahnya yang argumentatif, yang logis, yang sistematis. Tidak bahan-bahan renungan, tidak hanya ide-ide yang fiksi, tidak juga normatif, tapi juga harus ada bukti-bukti empiris seperti itu. Sedangkan yang disebut dengan populer, bahwa makalah ini tidak hanya untuk dikonsumsi oleh kalangan tertentu, oleh para akademisi misalnya, oleh para katakanlah mungkin peneliti, tidak, tetapi semua masyarakat bisa direkam membacanya, sehingga karya ini bisa untuk dikonsumsi oleh publik. Nah, begitu. Mirip-mirip dengan tulisan opini di koran-koran. Nah, gitu, tulisan opini koran-koran, ya gitu. Tapi kalau tulisan opini koran-koran kan tidak pakai footnote, tidak pakai body note, tidak pakai daftar pustaka. Jadi kali ini sama seperti menulis karya ilmiah populer, ya, Pak? Ilmiah populer Pak Rahmat, gitu. Bukan seperti tesis atau bukan seperti tesis, bukan. Dan ini hanya 10 sampai 15 halaman. Oh, gitu. Ya. Jadi peserta ini membuat makalah 2 babak. Babak penyisihan hari ini. Babak penyisihan itu berlangsung selama 9 jam. Wah, lama sekali, Pak. 9 jam. 9 jam. Adik-adik kita ini memanage waktunya sendiri Pak Rahmat. Jadi kapan mau istirahat, kapan mau makan, kapan mau sholat, kita berikan sepenuhnya kepada mereka untuk manage. Yang jelas 9 jam itu nanti makalahnya dikumpul. Nah, maka dikumpul itu. Kemudian ini nanti akan kita pilih 6 PA terbaik dan 6 P terbaik untuk masuk ke babak semifinal. Jadi ini penyisian baru, ini Pak, penyisian, ya? Ini penyisian Pak Rahmat. Diikuti oleh seluruh kabupaten kota. Saya dapat informasi tadi di pesertanya 30. Kalau misalnya 30 itu 15 per 15 Pi, berarti itu kan ada 4 kabupaten kota yang tidak mengutus, begitu. Ya Pak Rahmat. Insya Allah babak penyisian ini akan selesai nanti sore jam 5. Setelah itu
kami Dewan Hakim akan membacanya dan menilainya. Iya. Dan besok malam akan diumumkan siapa yang akan maju ke semifinal untuk dilaksanakan pada hari Selasa. Jadi ada dua tahap, Dua tahap, semifinal, penyisihan dan langsung final. penyisihan, semifinal dan final. Jadi pada tahap penyisihan dan semifinal peserta itu menulis. Tetapi dalam tahap final mereka hanya mempresentasikan tulisannya yang ditulis di babak semifinal. Oh, seperti itu. Ya, jadi presentasi lebih kurang 10 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Langsung tanya jawab lebih kurang 5 menit, 7 menit begitu untuk menentukan pemenang juara 1, juara 2, juara 3, baik Pak maupun B. Itu para kemudian untuk indikator penilaian bagi Bapak sebagai Dewan Hakim ini apa saja indikator yang akan dinilai, Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Teman-teman pemirsa, ada 3 bidang penilaian dalam tulisan itu. Pertama disebut dengan bidang materi. Bidang materi itu ada beberapa item pula di dalamnya. Misalnya terkait dengan sejauh mana relevansi antara judul dengan tema besar. Ini temanya 2 Pak Rahmat. Tema yang untuk babak penyisihan menghadapi musibah pandemi COVID-19 perspektif Al-Quran. Ya, kemudian nanti di babak semifinal temanya adalah moderasi beragama perspektif Al-Quran. Jadi ada 2 tema besar. Ada 2 tema besar. Jadi persoalan COVID, yang kedua moderasi beragama. Kemudian moderasi. Nanti peserta itu akan membuat judul. Judul itu bebas, tetapi kita akan menilai sejauh mana judul itu relevan dengan tema besar itu. Nah, itu antara lain isi dari materi. Kemudian juga nanti terkait dengan tafsirnya, terkait dengan keluasan wawasannya gitu. Begitu juga teknis penulisan. Teknis penulisan itu nomor 2 Pak. Jadi 2. Pak Rahmat pertama dari materi, yang kedua itu kaidah dan gaya bahasa. Kaidah dan gaya bahasa itu termasuk teknik penulisan, termasuk tata bahasa, ragam bahasa, diksi, ungkapan dan sebagainya. Yang ketiga itu logika dan organisasi pesan. Itu nanti kita akan menilai sejauh mana tulisan ini sistematis, logik, terstruktur, kemudian dia bersambung gitu ya, alur tulisannya mudah dipahami, fokus. Nah, seperti itu Pak Ahmad. Jadi ada tiga bidang tadi. Pertama materi, yang kedua bahasa dan kaidah dan gaya bahasa, yang ketiga itu logika dan organisasi besar. Nah, itu Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak. Kemudian apa harapan Bapak sebagai Dewan Juri terhadap peserta-peserta kita ini? Kan tidak hanya sekedar lomba, tetapi ada di balik lomba ini yang diharapkan ke peserta, begitu Pak. Terima kasih Pak Rahmat, pemirsa yang berbahagia, yang kami hormati. Minimal ada 2 sebetulnya target kita ya. Pertama, sebagai musabakoh tentu kita akan menghasilkan para pemenang, adik-adik yang memang memiliki talenta, bakat menulis. Dan lebih dari itu kita mempersiapkan mencari bibit-bibit yang bisa nanti kita latih untuk bertarung di tingkat nasional. Nah gitu, itu yang pertama itu. Jadi kita memang mempersiapkan sebagai Sumatera Barat, kita mempersiapkan. Patut dicatat Pak Rahmat, 2 kali MTQ berturut-turut nasional. MTQ 2018 di Medan, kita juara 1 putri nasional. Memang udah menoreh prestasi kita ya, Pak, ya? Itu hasil dari MTQ provinsi. Jadi memang di provinsi ini kita harus betul-betul selektif untuk mencari bibit yang bisa kita latih. Di MTQ tahun 2020 kemarin di Padang itu kita juara 2 nasional putri. Masih gitu. Ya, jadi itu mungkin secara pragmatis itu tujuannya, tetapi secara yang lebih luas barangkali kita ingin tumbuh para penulis-penulis yang berbakat, ilmuwan muslim yang bisa menerjemahkan Al-Quran tadi. Selama ini kan kita baru bisa mungkin kita bukan mengecilkan, kita bukan mengecilkan ya, membaca, melakukan, mungkin juga menerjemahkan, menafsirkan, tetapi kemudian menafsirkan lebih yang dalam diimplementasikan dengan keadaan yang kontekstual gitu ya, dan bisa dipahami masyarakat secara mudah. Itu belum. Jadi melalui ini kita berharap adik-adik ini nanti menjadi penulis-penulis. Dan alhamdulillah selama ini Pak Rahmat, teman-teman sekalian pemirsa, itu banyak diantara mantan-mantan juara-juara itu memang rajin menulis gitu. Rajin menulis itu. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang masih publikasikan di berbagai media ya Pak ya. Dan juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin S1 sekarang atau mungkin S2 tentu terbantu mereka untuk menulis karya ilmiahnya begitu. Nah, jadi kita berharap teman-teman di kabupaten kota berupayalah kita yakin bahwa
calon-calon penulis itu banyak sekali. Iya. Perguruan tinggi di Sumatera banyak sekali. Banyak sekali. Padang Panjang ini berapa perguruan tinggi? Iya. Di Padang, di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar gitu ya, di Payenan, di Pasambar ada perguruan tinggi. Ya, jadi tanpa mengecilkan cabang-cabang lain, saya kira cukup potensial cabang ini karena gudang-gudang kantong-kantongnya itu ada. Tinggal bagaimana kita melihat, mencermati kantong-kantong itu dan kemudian kita latih adik-adik itu. Iya. Menulis ini bukan pekerjaan yang aneh bagi seorang mahasiswa misalnya. Sudah, bahkan tingkat SLP dan SLM mereka sudah bikin makalah. Sudah bikin makalah, melatih. Jadi kita tinggal sebetulnya untuk mencari bibit-bibit, kemudian kita latih. Kita lihat Pak Rahmat. Dan kita sudah terbukti bisa sampai ke nasional. Nasional dan menjuarai di Ya, itu. Ya, itu Pak Rahmat. Mungkin. Jadi ada yang pragmatis tadi, ada yang agak idealis untuk menjadi persiapan ke MTQ nasional, yang agak idealis mungkin mencari bibit penulis agar Al-Quran ini bisa kita sosialisasikan, kita jadikan sebagai hudan linnas gitu ya, dan itu bisa nanti dinikmati, dipedomani oleh masyarakat secara umum. Itu terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir Bapak, pelaksanaan musabaqah menulis ilmu Quran ini kan dilaksanakan di satu-satunya sekolah di Sumatera, di Padang Panjang Pak, salah satunya di yang itu SMP 5 Padang Panjang ini. Nah, bagaimana kesan Bapak tentang persiapan panitia dan juga lingkungan tempat dilaksanakan lomba ini Pak, atau musabaqah ini? Terima kasih Pak Rahmat, teman-teman pemirsa. Saya hari Jumat ke sini sore, siang. Sorenya saya langsung mencari lokasi ini. Nah, dan begitu saya masuk ke gerbang SMP 5 ini, saya merasa senang dan bersyukur. Alhamdulillah, tempatnya meskipun di tengah keramaian, tapi cukup asri begitu. Saya sudah keliling, dan kemudian saya dibawa oleh wakil kepala sekolah waktu itu, masuki ruangan untuk tempat lomba, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Ya, laboratorium, komputer, ruang majelis guru sudah dipenuhi oleh perangkat komputer, ya sudah siap. Pokoknya kami atas nama Dewan Hakim berterima kasih sekali kepada keluarga besar SMP 5 yang sudah memfasilitasinya dengan luar biasa sekali. Terima kasih. Mungkin tidak bisa kami ucapkan bagaimana rasa terima kasih kami, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi pelaksanaan MTQ berikutnya. Ya, sampai detik ini tidak ada kendala apapun, ya kan. Pihak sekolah menyediakan perangkat komputer yang lebih banyak ketimbang yang dibutuhkan. Ya, ini untuk antisipasi luar biasa sekali menurut saya, gitu ya. Demikian juga teman-teman keluarga besar SMP 5 sangat kondusif, sangat ramah tamah menyambut kami dan memfasilitasi kami. Sebetulnya merasa malu juga sebagai tamu mungkin ya dihormati seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa ketulusan dari keluarga besar SMP 5 untuk mensukseskan MTQ ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali Pak Rahmat buat keluarga besar SMP 5. Baik pemirsa Span 5 TV dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dan juga liputan khusus MTQ Nasional ke-39 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang. Saya Rahmat Habibullah dan Bapak Dewan Hakim kita, Dr. Faisal Zaini Dahlan MAG. Terima kasih banyak Pak atas berbagai informasi yang telah Bapak sampaikan kepada pemirsa kita. Kita berharap mudah-mudahan muncul ilmuwan-ilmuwan Muslim dan bisa menyampaikan Al-Quran ini dengan mudah kepada masyarakat ya tentunya Pak ya. Kemudian pemirsa Span 5 TV kita mau berharap dan mendoakan bersama mudah-mudahan MTQ Nasional di Kota Padang Panjang ini sukses hendaknya, amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Span 5 TV bincang-bincang kita, saya Rahmat Habibullah sebagai reporter pada kesempatan ini. Mohon undur diri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.